biasa di Cerita Wanita ada saya Tika Darmawan. Dan saya Citra Isa, kita akan ngajak kalian semua para ciwi-ciwi dimanapun kalian berada buat ngupas tentang hal dari nol sampai ngupas buah, Bu. Iya, sampai ribuan sampai miliaran tentang wanita yang nggak pernah ada habisnya cuma di Cerita Wanita. Benar, banyak sekali yang udah kita bahas dari episode-episode sebelumnya gitu ya. Banget. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ciwi-ciwi gitu ya. Terus juga kita di sini lebih ke ngobrol sih ya, sebenarnya sharing juga seperti apa sih sebenarnya Dan hal-hal baku hantam ya, benar baku hantam berdua juga ya. Tentang tentang statement kewanitaan iya, ini ya. benar-benar. Dan tentunya kita juga sebenarnya tetap nungguin komen kamu ya di bawah sini ya untuk untuk bisa ngasih kayak masukan mungkin ya, terus juga ikut sharing juga sama kita di sini gitu, boleh banget ya. Oke. Tentang hal yang berkaitan dengan segala macam kewanitaan ya, maksudnya kayak tentang wanita. Iya, gitu benar-benar. ya. Karena kalau kewanitaan itu kan kayak apa nih? Lain lagi nih. Tentang kewanitaan kita yang kita misalnya wanita sekali. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Boleh deh. Ya. Oke. Jadi hari ini kita punya judul apa, Tika? Me time seorang ibu perlukah? Aduh. Nah, ini kayaknya siapa nih yang lagi di fase paling ini mungkin newborn. Newborn, Tapi kan benar. kalau newborn 40 hari kan kita nifas ya. Ya. Kamu kalau nifas kan bisa kita, ya kalau aku lebih memilih untuk di rumah ya. Selama 40 hari baru kita bisa berkelana. Iya, misalnya. benar. Dan me time itu sepenting apa tuh, pasti kalian cici di rumah ya yang baru Mahmud Abbas ya, mamah muda anak baru baru satu ya. kayak kita nih. Iya, kayaknya benar-benar baru merasakan ternyata me time ini sepenting itu ya untuk seorang ibu, apalagi mungkin ibu baru gitu. Ibu baru. Tapi memang nggak berbicara tentang ibu baru aja sih, kayaknya semua ibu itu memang butuh me time untuk kewarasan, menjaga kewarasan. Kenapa kita bilang kayak gitu? Bukan berarti dengan mengurus rumah, menjaga anak dan segala kegiatan itu bisa bikin kita nggak waras yang sampai aduh gila banget nih, nggak gitu sih. Sebenarnya mungkin karena rutinitas yang itu aja membuat kita jenuh. Bahkan mungkin nggak cuman ibu-ibu yang di rumah, tapi yang juga kerja juga butuh me time, karena sebagai karyawan di satu perusahaan, sebagai ibu juga ya, sebagai istri gitu ya. Jadi benar-benar butuh banget yang namanya me time. Nah, me time dari seorang ibu ini kan banyak sekali jenisnya, ragamnya, beda-beda orang, beda-beda juga jenis me time-nya. Kalau kamu sendiri yang kamu sebut sebagai me time itu yang kayak apa? Makan nasi. Tolong dong, kita kan makan nasi sehari 3 kali. Tapi ya? aku makan nasi, aku tidak ingin diganggu. Gitu, jadi kayak tadi malam banget sih cuy, baru aja. Ma, aku ke mamaku kan, karena aku lagi memutuskan untuk di 2 tahun pertama babyku aku tidak menggunakan babysitter. Jadi aku dibantu oleh mamaku dan keluarga lainnya. Jadi ketika aku mau makan tuh aku kayak, Ma, tolong take care of my baby, kamu makan gitu, mau makan. Jadi ketika makan itu sambil nonton short apapun sambil scroll sosmed, itu udah cukup, udah jadi me time yang paling sederhana versi Mahmud Abbas. Nah, sebenarnya semakin kesini ya, semakin me time itu sesimpel itu ya nggak sih? Dulu tuh kayaknya ya kalau yang namanya me time harus banget ke pantai. Jauh. Iya, harus banget liburan misalnya kemana, itu tuh dulu me time, standarnya me time kita tuh itu dulu ya. Itu zaman masih enak. Kalau kita bilang grup sana grup sini lompat sini gitu kan. Sekarang kan kayaknya keluar kan harus mikir ini gitu. Iya. Jadi memang standar me time-nya pada akhirnya berubah menjadi sangat sederhana. Kalau Raisa sesimpel makan nasi tidak diganggu gitu ya. Sebenarnya bukan diganggu juga, mungkin lebih ke bisa ngunyah sebanyak 32 kali ya. Saya benar-benar. Jadi aku tuh gini, ketika aku mau makan tuh aku kadang ada momen aku makan bareng babyku. Oke. Kalau misalnya lagi ada papanya gitu, aku lebih pikir kita pergi, kita makan bareng gitu. Ataupun nanti kalau misalnya ada sesuatu kayak, karena kan me time gak selalu me time ya kan. Jadi ketika makan biasa ya udah aku akan makan dengan anakku, tapi ketika ada aku ngerasa aku lagi pengen me time nih, aku selesaikan dulu, entah itu untuk aku dulu makannya, entah itu untuk babyku dulu, kayak gitu. Jadi yang penting ketika aku ingin me time,
me time yang paling sederhana yang gak usah banyak muluk-muluk. Aku tuh sesimpel makan sendiri dengan tenang, nyaman. Piring dan nasi adalah milikku. Iya benar. Iya kan? Tidak berbagi dengan siapapun gitu ya. Iya, Bukan yang satu nasi, yang pauknya. sekarang yang satu piring itu lauknya dimakan sama si baby, yang ini diambilin sama suami, ya kan? Sesimpel gitu. itu. Ya. Jadi dan aku bisa mengunyah dengan bahagia sambil aku dengan baby juga pasti bahagia ini kan karena tadi kan kita me time itu ya, makan dengan lebih tenang gitu kan, bisa nambah, Iya terus benar. sambil scroll sosmed, sambil nonton short ataupun sambil baca, itu enak banget menurut aku sekarang. Kalau Tika gimana me time-nya? Sama ya, me time itu tuh lebih ke bisa leyeh-leyeh sebentar aja boleh juga deh, kayak guling-guling kasur ya, pengen banget yang memang bisa. Anaknya gimana? Titipkan neneknya? Iya, biasa kemana lagi dong? Ya. Kemana lagi dong? Kamu tim pakai babysitter nggak sih? Enggak juga. Enggak ya, sama dong berarti bahkan kita ya. sampai umurnya udah sekian pun udah memang kita nggak pernah pakai babysitter. Keren. Dan tapi yang pakai juga keren ya, maksudnya itu kan pilihan, balik lagi preferensi masing-masing ya, tapi kamu gitu. bisa tough banget sih. Enggak, karena kan mungkin ada yang memang ibu lain yang kerjaannya tuh menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga, jadi butuh ada bantuan lain gitu ya. Nah kalau kita ini kan kayak kerja tapi kayak nganggur tapi kayak kerja gitu. Iya, jadi ya gitu. Kerja ketika yang nganggur lagi ya kerja kayaknya nggak pulang-pulang nggak ke rumah pulang-pulang, gitu bener. kan. Ketika lagi nggak kerja kita nggak keluar-keluar ya. Kayaknya pengangguran deh gitu ya, sampai tetangga tuh pengangguran deh kayaknya. Ngaku-ngaku nih kerja nih gitu ya. Tapi iya benar. Balik ke pilihan. Iya, pilihan masing-masing, dan me time-ku pun sesimpel bisa leyeh-leyeh gitu. Bahkan nah kalau sekarang-sekarang ini mungkin ya nanti kalau misalnya babymu juga udah gede gitu ya, baru merasa kayak me time ini boleh deh kayaknya ngumpul sama teman gitu, ngumpul bareng teman, sekedar ngopi-ngopi cantik, itu juga udah masuk ke dalam list me time aku gitu. Jadi kayak tapi bener juga sih. karena kan butuh kewarasan dalam hal kita pengen masih bisa berbagi cerita, kita juga masih pengen ada update live ya sesama teman-teman kita gitu ya, kamu gimana sekarang, aku gimana sekarang gitu. Itu juga bikin kita pulang tuh dengan ternyata berat itu nggak cuma di aku, ternyata mudah itu nggak cuma di orang gitu. Jadi kayak kita merasakan berat yang sama, kita juga punya kemudahan yang sama gitu. Jadi bahan bersyukur ya. Iya benar gitu, bahan bersyukur gitu. Ketika kita bisa ketemu sama teman-teman, kita jadi kayak ngebuka, lebih terbuka pikiran kita. Benar. Kita kayak lebih menarik ke diri sendiri bahwa banyak banget sih hal-hal yang harus lebih kita syukurin gitu. Iya benar. Atau karena juga mungkin, kenapa mungkin dibilang me time kan mungkin karena kayak tadi kita udah full misalnya di rumah as a mom gitu kan, ataupun kita mungkin sesekali part time mom gitu kan. Mungkin menjadi penting banget kita untuk me time adalah agar kita bisa bahagia gitu. Iya benar. Karena kalau kita stres, kita nggak happy, pasti kan akan kerasa banget nih buat si babynya. Jadi emang penting banget sih kata-kata yang sering-sering banget kita dengar kan, menjaga kewarasan seorang ibu. Biarpun mungkin aku dengar juga kayak yang aku baca ada tuh yang ngebanding-bandingin kayak alay, lebay, kayaknya dulu tuh nggak ada tuh gitu-gitu gitu. Itu mungkin kayaknya orang anaknya 9 nggak ada tuh. Apa baby blues gitu ya, nggak ada. Apa itu me time gitu ya? Aku sih ya dewasa kini. Karena udah semakin banyak dan kemajuan sosial media kan, jadi kan orang lebih enak untuk ngepost sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu kan. Dan ternyata dan aku pernah dapat informasi di zaman dulu juga banyak juga ibu-ibu yang mungkin cenderung depresi karena mungkin dia kekurangan waktu untuk diri dia sendiri. Iya, hanya saja dulu teknologi nggak kayak sekarang. Tidak terekspos. Jadi tidak terekspos, benar. Kalau sekarang kan kita tuh udah disarankan ketika kita merasa depresi atau merasa stres gitu ya, itu bisa untuk mencari bantuan, boleh banget. Kalau dulu kan kayaknya kalau kita mau mencari bantuan psikolog misalnya atau kita mau ke psikiater itu kayak gila nih orang nih, gila sekarang nih kayaknya gitu. orang udah lebih open minded sih. Iya benar. Sekarang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, karena mungkin kita hanya butuh teman mendengar gitu ya, teman yang mendengar cerita kita gitu. Kadang kita nggak butuh solusi apapun, kita nggak butuh nasihat apapun, tapi butuh didengar. Itu biasanya kayak gitu. Nah mungkin kalau untuk me time ini sendiri ya, ada dua perbedaan me time seorang ibu rumah tangga dan me time-nya seorang
ibu yang berkarir. Nah, ini kan beda-beda nih ya. Kalau yang karena menurut kamu gimana? Ya karena kan gini, kalau ibu rumah tangga tuh merasa me time-nya itu adalah mungkin bertemu orang lain, keluar rumah gitu. Sedangkan mungkin kalau untuk wanita karir kan me time-nya adalah pengen di rumah aja gitu ya, bener-bener yang leleh-leleh, udah pengen tidur-tiduran di rumah bareng dengan keluarga gitu. Nah ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi balik lagi kita nggak bisa bilang kondisi yang ibu rumah tangga lebih enak atau wanita karir lebih enak gitu kan. Karena masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Benar. Dan kalau kita ngelihatnya kayaknya kalau untuk seorang wanita karir sendiri itu memilih punya waktu, bukan memilih, dia hanya punya waktu me time mungkin ketika Sabtu Minggu ya kan. Nah kalau ibu rumah tangga tuh biasanya milih waktu me time-nya kapan ya gitu untuk waktunya coba. Karena nggak ada hari libur BTW ibu pasti rumah waktu tangga. anak tidur. Iya kan. Benar. Nah itu kalau yang tadi kan versi ibu yang bekerja full time, terus ibu yang rumah tangga yang udah pasti dia full time di rumah. Ibu yang kayak kita nih part time mom. Gimana tuh? Nah kalau udah Tika dulu deh. Kalau Tika boleh. gimana memanfaatkan sebagai part time mom ini? Gimana cara kamu selain kayak aku kan tadi makan nasi tuh udah hal yang paling simpel lah atau ya. leleh gitu ya. Kalau Tika tuh apa sih? Nah, jadi kan ada dua, kita tuh kan kayak ada di dua habitat ya, kayak habitat, iya dong ya, kita kayak hidup satu di darat dan di laut gitu ya. Jadi sebentar dibilang ya ibu rumah tangga iya, tapi ibu kerja juga iya gitu. Nah, kadang kalau udah terlalu lagi banyak-banyaknya kerjaan itu pasti aku memilih me time dengan keluarga gitu. Jadi memilih untuk di rumah atau keluar bareng keluarga gitu. Ketika lagi banyak-banyaknya kerjaan, aku memilih me time yang seperti itu. Tapi ketika aku sedang santai, lagi nggak banyak kerjaan, terus lebih banyak di rumah ngurus rumah tangga gitu. Nah, aku memilih me time yang harus keluar nih. Aku harus ketemu teman-teman, aku harus bisa ketemu orang lah di luar gitu untuk bisa sekadar ketawa-ketawa, sharing atau apapun itu. Bukan berarti karena keluarga aku tidak penting, tapi aku pengen suasana baru gitu loh. Kayak udah kelamaan di rumah nih, udah kelamaan ngurusin yang ini, aku pengen punya sesuatu yang lain di luar gitu. Dan kayak gitu terus tuh biasanya kayak ya dibalik-balik aja, dikondisikan aja ketika lagi banyak kerjaan seperti apa, ketika lagi nggak banyak kerjaan seperti apa gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku cenderung ketika kalau kayak kemarin kan lagi padat banget kerja lagi padat banget kerja, tapi as a part time mom di luar lagi padat, di rumah juga padat nih. Iya benar. Jadi aku pulang juga aku harus sep, terus selesai aku harus kerja yang juga barbar gitu. Nah aku mengambil momen ketika setelah pekerjaan itu selesai, di perjalanan menuju ke rumah, aku akan singgah dulu di kafe yang aku suka, dan aku tuh nggak mau ada siapapun. Aku memang maunya aku tuh sendiri aja. Aku sendiri, jadi kayak aku bener-bener sendiri, dan pernah sih ada sekali tuh aku ditemenin sama asistenku, udah itu aja gitu. Jadi kayak ketika aku me time itu aku entah kenapa ya, mungkin faktor ya usia gitu ya. Kayaknya kalau aku memang lebih maunya tuh sendiri, nyamannya gitu, sendiri nyamannya gitu ya. Sendiri gitu kayak apakah aku nongkrong di kafe, aku kayak kemarin itu. Jadi kayak di tengah-tengah perjalanan mau pulang ke rumah, yaudah singgah di kafe yang aku suka banget vibes-nya. Aku sambil scroll Instagram kayak medsos kayak gitu kan, sambil aku baca-baca gitu kan, sambil aku nulis juga. Kamu suka nulis. Nah, mungkin bisa kayak me time itu salah satunya bisa menjalankan hobi gitu ya, salah satunya ya. Menyalurkan hobi juga itu salah satu bentuk me time gitu. Nah, kalau kamu kan memang senangnya nulis gitu. Nah, mungkin memilih di sela-sela kesibukan itu untuk bisa nulis gitu. Ada juga mungkin yang senangnya menggambar. Bukan gitu ya. Nulis banget sih. Yang ditulis juga pasti berkaitan sama kerjaan, cuman tidak kayak lebih ke me time aja. Iya. Nah, terus ada juga mungkin ibu-ibu yang me time-nya tuh sama keluarga itu ke salah satu destinasi wisata misalnya gitu ya. Nah, kalau menurut kamu itu bisa me time gak sih? Jadi kayak kita sama keluarga ke pantai misalnya, atau ke kolam renang atau kemana? Kalau aku pernah dengar dari kata temanku sih, kalau menurut aku sih itu jatuhnya kayak jadi we time, our time, family time, kayak gitu. Karena
kalau me time menurut hemat aku, menurut dewasa aku nih, kini kini, me time itu kalau untuk aku sendiri, aku tuh maunya aku sendiri, bener-bener aku sendiri. Karena sekarang ketika sudah menjadi ibu, aku memang ada momen yang aku tuh maunya aku sendiri gitu, nggak ada siapapun. Karena kan untuk cuman sekedar makan nasi, minum teh, ataupun untuk sekedar aku nongkrong keluar, tidak ada teman-teman, aku emang sendiri aja gitu. Gitu. Tapi ketika aku, nah itu me time versi yang satu nih, me time versi 2, ya kan, aku bawa mamaku atau adikku, suamiku juga, itu yang kayak family time, kita buat keluar bareng gitu. Tapi kan memang kebanyakan rata-rata nih kalau kita keluar ya family time gitu ya, bawa anak-anak yang mungkin masih kecil-kecil, itu entah ke pantai, entah ke laut, itu kan ujung-ujungnya kita jagain anak juga nggak sih? Jadi yang niatnya mau me time jatuhnya tugas negara juga gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya me time itu adalah kepuasan yang dicari itu lebih ke diri kita sendiri, mungkin kayak yang kamu lakukan mungkin gitu ya. Self love juga ya gitu. Jadi kayak kita bisa lebih santai, kita bisa lebih relax, pikiran kita lebih tenang. Jadi ketika me time cuman sekedar nongkrong sendiri tanpa, aku memang sesendiri itu loh, Tik, enggak apa ya, enggak mau ada diganggu sama orang lain gitu. Maksudnya kayak bukan diganggu dalam artian apa, maksudnya emang bener-bener lagi pengen sendiri, nggak mau keberadaan orang lain gitu. Jadi kayak emang aku menikmati momen itu gitu, untuk menenangkan pikiran, untuk mencintai diri, untuk bisa apa ya, untuk bisa untuk bisa recharge lagi lah gitu. Setuju. Setelah udah full baru kita kembali lagi kepada itu dengan keadaan gitu. yang waras, dengan keadaan yang lebih tenang mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya me time itu yang dicari adalah kepuasan. Apa yang kita cari itu adalah sebenarnya mungkin lebih ke kenyamanan dan ketenangan diri sendiri gitu, untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kalau selama ini di tengah keramaian gitu ya, terus juga di tengah kesibukan, itu banyak dari kita yang merasa aduh ini capek banget nih gitu. Padahal sebenarnya gini ya, mungkin ada yang kerjaannya itu cuma duduk kayak kita nih, ngobrol duduk, tapi capek juga nggak sih? Iya kan gitu kan. Iya mikir ya gitu ya, mau bahas apa lagi nih gitu ya. Tapi kan itu tadi, me time itu tadi yang merecharge kita untuk bisa akhirnya produktif kembali. Jadi sepenting itu. Mungkin kita karena konteks kita dalam hal ini ngomongin seorang ibu gitu yang butuh me time. Nah, orang lain pun mungkin akan merasakan hal yang sama, tapi ibu, karena memang seorang ibu itu punya tanggung jawab yang bisa dibilang 2 atau 3 kali lebih banyak daripada manusia lain pada umumnya gitu ya. Jadi mungkin seorang ibulah yang paling penting paling membutuhkan waktu me time itu sendiri gitu. Tapi ketika udah punya baby kan, aku tuh kalau nggak tahu ya, pasti semua ibu juga mungkin sama ya, kayak aku ngerasa jujur kita bakalan cepet kangen gak sih sama anak? Iya benar. Cepet kangen banget. Aku tuh lagi kerja aja, pikiran aku lagi fokus banget nih, ya kan? Misalnya kayak apakah lagi ngasih materi atau lagi MC atau apapun, bisa tuh masuk mikir anak. Bisa banget. Malah lagi interview ingat anak gitu kan, emang bisa banget. Jadi memang segala perhatian itu kita udah tercurahkan ke sana gitu kan. Menjadi menjadi sangat bersyukur akan itu. Jadi ketika pun kita ingin me time gitu kan, ingin benar-benar recharge lagi, itu hal yang sangat baik sekali menurut aku, karena memang kebahagiaan anak itu juga sangat bergantung dari kebahagiaan ibunya. Ibu yang anak yang bahagia itu juga berasal dari ibu yang bahagia. Iya benar-benar. Jadi kalau ketika kita tidak mendapatkan waktu me time yang cukup, berefek ke rasa nyaman yang kurang, terus juga rasa bahagia yang juga masih kurang gitu ya. Itu yang akhirnya membawa dampak-dampak yang nggak baik juga, yang jelek juga ke lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi memang menurut aku penting banget sih buat ibu-ibu untuk bisa mencari me time-nya. Kalau misalnya nggak bisa keluar, kayak kalau aku tadi
ngambil momen keluarnya itu ketika ada kerjaan di luar, Iya, ketika iya. jalan pulang aku singgah. Kalau mau gitu kan, tapi kalau lagi di rumah me time-nya sesimpel makan nasi doang. Iya, Minum kopi ya, loh. itu Sampai aku beli hobinya kopi loh, by the way. untuk Biar- bisa bikin sendiri daripada harus beli ya. Iya, biar hemat juga sebenarnya. Hemat juga. Tapi kenapa dari kita berdua nggak ada yang bilang me time kita itu berupa nyalon ya? Kayak padahal kita ngakunya cewek banget ya. Iya. Kayaknya kita emang setaf itu ya. Iya benar-benar kayak apa itu nyalon gitu ya. Karena aku lupa banget lagi. Karena aku bilang tadi kita part time mom, kerja itu bisa menjadi me time aku juga loh, Kak. Iya benar-benar. Ada memang sebagian yang merasa kerja itu adalah me time-nya Me kita time. gitu. Tergantung nih memang kerjaan, apalagi kerjaan yang sebenarnya itu berasal dari hobi kita gitu ya, hobi alhamdulillah, ya, gitu nggak jadi kan. yang jadi pekerjaan kita jadi profesi gitu. Nah, gimana ceritanya dengan orang-orang yang kerjaannya sebenarnya bukan passionnya di situ tapi harus kerja Iya, gitu ya. Nah, itu mungkin mereka memilih cara-cara atau juga me time lainnya gitu. Nah, terus juga kayak nyalon itu kan mungkin masih menjadi pilihan dari sebagian ibu-ibu ya untuk me time gitu. Nyalon bareng anaknya mungkin Iya, atau iya. bareng teman gitu Tapi ya. kalau kita kan masih kecil juga ya. Iya, kayak iya. Nyalon. Kalau kamu kan cowok ya, Iya. babynya. Iya. Ya, kalau sekarang kan karena masih kecil ya, tapi kayaknya bakalan seru juga kalau misalnya udah gede. Iya, tapi kan nyalon kalau bareng. apalagi kalau punya baby anaknya perempuan gitu, itu mungkin akan jadi satu kegiatan rutin ya. Jadi kayak oke, kita akan nyalon setiap sekian bulan sekali atau 2 kali gitu. Itu kan beda-beda gitu rasanya. Nah, kalau yang anaknya cowok mungkin punya me time yang berbeda. Oh, pemain bareng atau apa. Itu pokoknya pilihannya banyak gitu. Bahkan ada teman-temanku juga yang me time-nya itu mancing. Ada itu yang mungkin kesabarannya tingkat dewa ya. Jadi memang memilih me time-nya Emang adalah dengan mancing itu harus sabar banget Iya, ya? harus sabar katanya gitu sih. Ya kayak kamu tuh berjam-jam di satu tempat berharap ada ikan yang makan umpan kamu. Kalau iya ada, kalau enggak gimana? Oh, pernah mancing gak sih? Pernah nemenin orang mancing? Mancing pegang kail gitu. Iya, pernah nemenin. Pegang kail gitu? Enggak, aku nggak megang, aku nemenin aja bete ya nunggunya ya. iya. Apalagi aku yang memang Mungkin karena nggak ada kegiatan untuk menggenggam benda apapun. iya jadi kayak sih. bosen Enggak, gitu. kadang-kadang malah aku ngelihatnya sekarang tuh kayak pancingan bisa diletakin gitu aja juga nggak sih, kayak ada gagangnya yang nungguin aja, nanti kalau dia bergerak baru kita narik gitu. Pokoknya ada aja kegiatan yang kalau aku merasa kayak me time itu boleh nggak nyari yang bikin happy, jangan yang menguji kesabaran gitu, karena sama aja gitu rasanya ya. Iya, karena kan kayak mungkin tadi beberapa orang kayak mungkin punya cara me time beda-beda kan. Kalau aku cenderung ke tempat ya selain ngopi, ngeteh, Iya, ya iya, kan, scroll sosmed, baca buku atau baca-baca apalah gitu kan. Atau ke tempat-tempat yang sepi, yang hening. Iya, atau kayak ini gitu. juga jadi salah satu pilihan, ikut komunitas-komunitas kayak misalnya komunitas gambar, komunitas doodling, ada loh yang kayak gitu. Atau aku sekarang lagi nggak lagi kurang aktif untuk bersama-sama Ya, gitu karena gitu kamu ya. memilih me time-mu sendiri gitu, karena bener-bener memang kayak kamu gitu, aku cari anak- waktu yang memang kamu bisa sendiri banget gitu. Karena gini Teh, karena kalau aku ya, karena pekerjaan aku ini kan udah selalu di atas panggung yang Iya. ketemu orang rame. Iya benar. Aku selalu ngelihatnya ribuan orang ataupun berapa ratus orang kayak yang emang rame Iya, banget iya, kan. iya. Jadi ketika itu kan menguras tenaga Tenaga banget dan sih, energi gitu, kan. jujur li ya, Jujur kalau ya. ciwi-ciwi bisa paham gitu Ya ya, kan, untuk sangat kita yang menguras tenaga. sering melihat keramaian Iya. itu sebenarnya dengan melihat aja itu udah menguras tenaga kita sebenarnya. Apalagi nih kita yang menghandle keramaian itu, Iya. bayangin nggak sih, Iya, kita yang benar-benar. menghandle segala huru-hara keramaian itu. Iya, benar, Jadi benar. ketika Iya. closing event, aku udah pasti misalnya gini, aku minta, aku pasti bener aku mau sendiri Iya, tanpa iya. keramaian, Iya. gimana tuh caranya, Iya, gitu iya, kan? benar, Jadi, benar. jadi aku pikir dari pekerjaan aku yang seperti ini, bentuk me time yang sangat cocok untuk aku adalah seperti ini. Iya, gitu. benar, jadi, benar, jadi, benar. Jadi itu yang, jadi kayak yang bener-bener nggak ada pertemuan dengan teman-teman Iya. sama sekalipun. Tidak berinteraksi dengan manusia gitu Iya. ya. Jadi ketika aku berinteraksi dengan manusia, itu memang dalam konteks pengen
nongki sama teman gitu, gitu kayak benar. pengen ketemu sama ini, pengen ngobrol gitu. Konteksnya memang nongki menurut aku. Tapi kalau me time, the real me, only me. Iya benar. Berarti itu kita sebenarnya pada akhirnya kita sendiri yang memilih me time kita bentuknya seperti apa gitu. Ada yang memang memilih me time seperti Raisa yang memang benar-benar ya the only me gitu ya, jadi benar-benar cuma aku sendiri one gitu. And only. Iya, the one and only. Nah, ada juga yang kayak aku yang memilih kadang lebih ketemu teman-teman gitu ya, walaupun udah. Tapi kamu memang kuat banget ya, tidak perlu. Anaknya ekstrovert banget ya. Kalau introvert kan ketemu orang kan memang menguras energi gitu ya. Kalau ini kalau nggak ketemu orang, energiku hilang, tidak ada energi gitu. Jadi aku harus ketemu orang untuk bisa mendapatkan energi lagi ya. Untuk kayak kamu tuh narik energi orang buat iya benar, mencuri gitu. Energi orang lain ya. Bahaya nih. Jadi kayak gini nih ketemu Raisa, bisa ketawa-ketawa kayak gini itu juga udah cukup. Rupanya ditarik dari tadi ya. Ditarik energi, tapi ya kita kan saling, tapi yang penting ya teman-teman itu harus saling support juga iya, ya. benar. Enak banget kalau misalnya kita kayak Tika kan sukanya me time, ketemu sama teman-teman gitu kan. Dan yang paling penting dibangun adalah pertemanan yang positif, yang sehat gitu. Juga. Nah, jadi walaupun ketemu teman-teman adalah salah satu caraku untuk me time, untuk bisa merecharge tenagaku, bukan berarti aku tidak memilih. Aku memilih teman-teman seperti apa yang bisa aku jumpain untuk bisa menormalkan kekuatanku lagi gitu. Jangan nanti yang ada malah me time justru kayak jadi bad mood kayak apa benar, kan jadinya kayak nggak ada faedahnya me time-nya. Iya benar-benar gitu. Karena pada akhirnya kita sendiri yang memilih circle kita seperti apa untuk bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi cara yang positif-positif. Kita yang menentukan lingkungan kita mau sama siapa bertemannya, kita mau bagaimana pergaulannya itu benar-benar di tangan kita. Iya, gitu. Karena kan memang kita sebenarnya nggak bisa memungkiri atau nggak bisa menghindari yang ada di lingkungan kita gitu. Tapi kita yang bisa memilih kita mau berada di lingkungan seperti apa gitu kan. Orang yang datang bisa siapa aja, orang yang hadir bisa siapa aja. Tapi kita yang memilih untuk berada bersama orang yang seperti apa gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya urusan me time ini memang PR semua orang termasuk ibu gitu ya, seorang ibu gitu yang memang untuk mendapatkan me time, waktu untuk me time ini memang apa ya, tricky gitu. Jadi kadang kita kayak harus nunggu anak tidur dulu. Nunggu. Kalau yang full time mom, iya benar. Nunggu anak tidur. Benar. Atau anak di handle sama orang tua atau keluarga. Suami, gitu. Kalau yang wanita berkarir, ibu yang berkarir itu harus nunggu waktu libur dulu untuk bisa me time. Ada juga mungkin yang justru menunggu datangnya waktu kerja karena itulah me time dirinya yang sesungguhnya gitu ya. Terus juga ada yang memang kayak Raisa memang milih sendiri banget, yang ini aku baru dengar gitu, yang benar-benar definisi me time yang ini the real me time. Tapi gitu. Kamu emang baru iya. Ya aku taunya tuh me time itu ya kayak do something walaupun sendiri tapi masih berhubungan dengan orang lain loh, kayak ya nyalon mungkin atau kayak ketemu teman-teman di komunitas. Aku tuh ketahuan maunya sendiri, tidak mau. Ya kadang-kadang ada sih, karena aku benar-benar memposisikan me time aku sebagai me time gitu loh, Iya. Jadi memang mungkin orang sebagian yang kenal aku kan kaget ya, karena kan mungkin aku terlihat sangat ekstrovert di luar sana benar. gitu kan. Padahal sangat sehuru-hara benar. Tapi ternyata ketika aku Assalamualaikum, sampai jumpa. Iya. Sup. Mana? Aku mau sendiri, aku mau minum teh. Mana gitu. Iya. Atau sesimpel aku berkendara sendiri mengelilingi kota Banda Aceh tercinta ini, iya, gitu kan. Iya. Itu tapi emang dan itu tuh bahkan sebelum nikah aku memang udah kayak gitu. Sebelum nikah itu aku lebih cenderung ketika aku me time aku sendiri. Jadi banyak teman-teman yang mungkin baru kenal aku di saat itu kaget. Mereka suka kaget nggak sih ngeliat orang nongkrong sendiri? Iya. Tapi cewek lagi. Memang kalau bisa nongkrong sendiri tuh kayaknya mentalnya luar biasa tuh. Iya. Kalau aku merasa nggak bisa aku. Oh gitu ya. Kalaupun bisa itu kayak aku milih banget tempatnya atau kayak iya, apa sih yang membuat aku sampai bisa duduk sendiri tuh, berarti boleh ditanyain. Kalau satu ketika kamu ketemu aku duduk sendiri, kamu boleh datangin dan naik. Kamu nggak apa-apa gitu. Are you fine? Are you okay? Itu tandanya aku sedang tidak apa-apa gitu, sedang kenapa-napa gitu ya. Makanya aku tuh awal-awal ya sempet mungkin culture juga ya. Aku pernah dengar tuh katanya di tempat aku kan kebetulan kita kan tinggal di Banda Aceh ya. Mungkin bagi sebagian orang di sini itu agak menjadi aneh ketika melihat orang itu nongkrong sendirian.
Dan beberapa kali aku nemuin kayak orang sendiri iya. Iya, aku emang lagi sendiri gitu. Silakan pergi, jangan duduk di meja mejaku. Pasti deh lu. Enggak, bercanda. Cuman dia kayak iya aku memang lagi sendiri. Enggak lagi tunggu siapa? Enggak, emang lagi sendiri. Udah gitu. Dan oh iya mungkin dia agak kaget mungkin gitu, atau kaget gitu. Iya, tapi karena ya itulah yang memang ada sebagian orang kayak gitu. Iya gitu. Dan aku menyukai itu masalahnya. Aku tuh bukan enggak menjadi masalah juga sih, cuman kayak aku suka untuk nongkrong sendiri, baca buku sendiri, scroll handphone sendiri ketika aku lagi me time. Tapi ketika aku lagi pengen nongki, aku ngajaknya tuh barbar. Itu memang semua mengundang masa ya. Mengundang masa ya. Gitu. Jadi memang kayak lebih kayak mau tawuran sih ya atau demo ya. Jadi emang gitu. Aku mengklasifikasikan banget sih itu antara me time sama nongki itu gitu, dan family time yang paling penting juga sekarang. Iya, oke. Nah, ini juga kan mungkin bisa dibilang kalau teman-teman yang lain itu punya waktu yang mungkin berbeda ya untuk waktu untuk me time-nya berbeda gitu. Ada yang kayak tadi kita bahas, ada yang mungkin pagi malah, ada yang sore baru bisa me time, ada yang memang hari-hari tertentu gitu ya. Sebenarnya balik lagi kenyamanan kita sendiri gitu yang menghantarkan kita untuk merasa oke, ini me time terbaik aku nih gitu ya. Ini sih, terbaik. Makanya kita kan harus dapetin banget nih momen-momen me time itu loh Tika. Makanya kalau Tika sendiri pasti dari segala banyak macam me time ada nggak yang paling berkesan banget kayak dapat banget kualitas dari me time? Ada. Aku pernah, ini sebenarnya hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, yang mungkin aneh gitu. Aku merasa ini aneh, tapi ternyata aku berhasil melakukan itu. Aku pernah sendiri ke kafe. Nah, ini aku baru coba dan cuma baru sekali aku nyobain kayak kamu, Sa. Sendiri ke kafe, tapi aku bukan ngopi gitu, tapi aku di situ tuh menggambar. Aku memang dengan sengaja ya. Iya, memang aku bawa peralatan gitu dan aku mau ke situ, aku mau menyelesaikan gambarku. Jadi aku sempat ikut satu komunitas yang menggambar gitu ya. Gambar apapun gitu. Apa ngelukis sih? Gambar. Iya, kadang gambar, kadang lukis. Aku sampai punya barang-barangnya, bahan-bahannya untuk bisa ikut di komunitas itu. Nah, selama ini tuh sering ngerjainnya di rumah gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu coba gitu ya, aku coba menantang diriku sendiri, bisa nggak aku kayak Raisa gitu ya, bisa nggak aku ya melakukan itu gitu. Ternyata memang untuk sebagian orang yang biasa atau memang itu passionnya dia sendiri, memang dia bisa gitu. Itu mungkin kayak kamu akan merasa ya nggak ada yang masalah, tapi kalau aku merasa itu prestasi, Sa. Oh ya? Ya, aku merasa prestasi bisa datang sendiri ke satu kafe dan mengerjakan hobiku gitu ya, hobiku seperti menggambar gitu. Dan aku finish di 2 atau 3 jam gitu, dan buat aku itu satu prestasi. Aku bisa bertahan di satu kafe sendiri tanpa ada manusia lain di mejaku. Aku hanya dengan staff dengan my thing lah gitu ya, dengan barang-barang yang aku bawa gitu untuk bisa menyalurkan hobiku. Itu paling teringat sampai sekarang, karena aku merasa aku sudah berhasil melawan rasa takutku. Bukan takut sih, tapi kayak aku nggak mau sendiri gitu, aku maunya rame-rame gitu kan. Akhirnya aku bisa melawan itu dan keluar dari zona nyaman kalau menurut aku, dan itu prestasi luar biasa. Tika, kamu hebat gitu ya. Ya kan? Aku juga jadi kayak surprise sih dengan tahu Tika tuh kayak gitu. Ternyata bisa lebih akrab ya. 1 jam lebih dekat bersama Tika Darmawan. 1 jam lebih dekat bersama kita berdua ya. Tapi kalau ini Sa, kalau beberapa jenis-jenis me time kayak yang udah kita bahas tadi, kalau menurut kamu arisan itu masuk ke me time juga nggak? Aku sama sekali nggak sih. Ya, karena kamu memang tipe yang nggak ikut arisan itu tadi ya. Yang pertama nggak ikut aris. Ya, aku memang karena nggak ikut arisan. Dan kalau me time, kalau arisan itu kan dan yang kedua karena ini kan udah terencana ya, kalau me time itu yang udah harus nanti udah ada alurnya bakal begini, ini. Nah, kalau buat aku me time itu ya udah kayak misalnya nongkrong ya, kalau misalnya nanti kan nggak mau sendiri kan, yuk kita kumpul atau kalau aku udah langsung sendiri gitu. Jadi emang tanpa direncana, kayak emang udah butuh buat me time aja. Kalau arisan kan kayaknya
udah masuk ke dalam kegiatan lain ya. Iya, sebuah kegiatan arisan. Karena di dalamnya ada transaksi ya. Ada huru-hara. Yang hara ada ya. keseruan-keseruan yang sangat luar Iya, biasa benar. pastinya. Yang sebenarnya untuk transaksi itu sendiri yang jadi masalah ya sebenarnya ya gitu ya kayak. Ada dress code kamu Dress bilang kemarin code, ya, bener. beberapa kali. Mungkin ada beberapa yang Tapi dress kamu code kan gitu. udah juga ikut arisan kan? Yang tanpa dress code tanpa gitu. dress Jadi code kan ya. memang kesan bukan kesan itu kan kalau kita sih bilangnya silaturahmi yang rutin di setiap bulan. Jadi karena kepanjangan silaturahmi rutin setiap bulan, maka kita singkat menjadi arisan gitu ya. Supaya bilangnya nggak ribet. Tapi gitu. mungkin bagi sebagian orang justru mungkin ada gitu ya yang menjadikan arisan ini sebagai me time media, kayak kita sesekali kita menjadikan pekerjaan kita tuh sebagai me time kita. benar. Jadi sesuai dengan preferensi masing-masing ya, aja sih. oke. Intinya adalah me time itu waktu yang kita luangkan ya gitu ya untuk kebahagiaan diri kita, untuk kewarasan diri kita. Benar. Di waktu-waktu yang kita merasa nyaman gitu, di waktu-waktu yang memang tersedia untuk kita gitu dan dikhususkan gitu dan ya. Me time itu enggak melulu harus tentang ibu yang sudah punya anak. Serius. atau tugas sebagai istri, tapi yang belum nikah pun dia juga butuh me time, apakah itu dari sekolahnya dia, dari kampus, dari kerjaan, dari segala huru-hara dunia ini, pasti kita butuh momen-momen untuk kita pengen sendiri nih. Atau ya sesimpel aku butuh me time nih. Iya gitu. Jadi manfaatkanlah me time kita semua gitu ya dengan sebaik-baik mungkin supaya kita bisa mendapatkan kewarasan dan kenyamanan yang luar biasa ya. Oke. Kayak orasi ya, takut banget ya. Oke, kita ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya. TVRC Official, terus juga komen, like, share, pokoknya semuanya di TVRC Official ya. Dan kalau gitu kita akan ketemu lagi dengan huru-hara perbincangan wanita lainnya di next episode. Oke. So, see you. Bye.